Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian selawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, la yazkurullah man la yazkurun nas. Tidaklah dikatakan orang itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka di sini kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustazuna Ustaz Luqman dan teman-teman para ikhwah yang ada di Ponpes Darul Mukhlisin yang telah bersedia bertahun sehingga kegiatan pada malam ini dapat berlangsung. Jazakumullahu khairan. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan bagi mereka yang ingin diingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, tanfa'ul mu'minin. Peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Maka di sini pun di antara hak Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita meneruskan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hak yang harus dipenuhi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di antara motivasi kita. Kenapa kok kita berdakwah? Kenapa kok kita memberikan peringatan kepada manusia? Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walau hanya satu ayat. Dan Allah Subhanahu juga mengatakan, berikanlah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya.
Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti bersalah, pasti melakukan dosa, pasti melakukan maksiat. Ini sesuatu yang pasti. Dan yang terbaik di antara mereka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang bertobat kepada Allah Taala. Dalam hadis yang mulia ini, maka kita akan dapati satu karakter yang ada pada diri manusia. Dan antum semuanya adalah manusia, Bani Adam, anak keturunan Adam. Dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam khata'. Dan ini adalah sifat mubalaghah. Artinya anak Adam itu sangat mungkin berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Maksiat, salah, inilah sesuatu yang pasti. Tidak ada dari kita yang terselamatkan dari dosa dan maksiat. Dari kita bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, baik itu maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh lisan kita, telinga kita, maksiat kita kepada orang tua kita, maksiat seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada bapaknya, kepada ibunya, murid kepada gurunya, guru kepada muridnya. Penuh dengan dosa dan maksiat. Belum lagi pada zaman kita sekarang ini, zaman yang subhanallah Allah Taala mudahkan akses internet, buka medsos, subhanallah, penuh ghibah isinya di dalamnya. Dan terkadang tanpa kita sadari muncul penyakit-penyakit hati dari yang sudah dibaca WhatsApp. Tidak lama muncul iklan orang goyang-goyang. Ya maka ini tidak bisa terlewatkan jamaah dari Allah Taala. Setiap hari kita lalui seperti ini. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Taala. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, hadis qudsi, Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan, Allah Taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tahtiruna bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, kata Allah Taala, wahai hamba-hambaku, innakum tahtiruna, sungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan, bil-laili wan-nahar, pada malam dan pagi hari salah terus. Dan ini berulang-ulang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku, kata Allah Taala, menghapuskan, mengampunkan segala macam bentuk dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah Taala, aghfir lakum, maka akan aku ampunkan kalian. Dan ini juga merupakan hadis yang mempertegas bahwasanya manusia kita senantiasa berbuat dosa dan maksiat. Kesalahan demi kesalahan adalah sesuatu yang sudah menjadi tabiat manusia. Bahkan malaikat, makhluk Allah yang mulia pun telah mengetahui bagaimana karakter manusia ini. Sewaktu Allah Taala ciptakan manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikah, sewaktu Allah Taala katakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menciptakan di atas muka bumi ini khalifah.
Apa kata malaikat Allah yang mulia? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Malaikat mengetahui ini karakter seperti ini. Ini akan membuat banyak kerusakan, menumpahkan darah di atas muka bumi Allah Taala. Ini adalah karakter yang Allah Taala jadikan manusia. Ana dan antum semuanya terus berbuat dosa dan dosa, maksiat demi maksiat. Dan Allah Taala mengetahui, karena Allah Taala menciptakan kita, Allah mengetahui bagaimana karakter kita. Oleh sebab itu jemaah dengan Allah Taala, di antara kasih sayang Allah Taala, Allah Taala jadikan bagi makhluk yang penuh dosa ini, yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat, Allah berikan jalan makhraj syar'i, jalan keluar bagi mereka yang senantiasa melakukan dosa ini, agar mereka tidak binasa dikarenakan dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Di antara rahmat dan kasih sayang Allah Taala, Allah jadikan amalan-amalan yang dengannya apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dosa-dosanya yang banyak tadi ini akan diampuni oleh Rabbul Alamin, diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini di antara bentuk cinta dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah tahu manusia ini akan berdosa dan maksiat, maka Allah berikan jalan keluarnya. Dan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa. Di sana Syekhul Islam menyampaikan setidaknya ada 10 penggugur dosa. 10 penggugur dosa yang dengannya Allah Taala sediakan nih jalan keluar bagi manusia yang senantiasa berdosa tadi. Di antara penggugur dosa tersebut adalah dengan bertobat kepada Allah Taala. Ini kita tidak akan bahas semua ya, dikarenakan keterbatasan waktu. Mungkin sebagian saja insyaallah. Di antaranya yang pertama adalah taubat kepada Allah Taala. Ya, taubat ini merupakan di antara penggugur dosa, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mana Nabi mulia SAW mengabarkan dahulu ada seorang yang dia telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin kembali kepada Allah Taala. Dia tanya, apakah aku masih berusaha bertobat? Tanya, siapa yang harus saya datangi? Akhirnya dia datangi seorang nabi ahli ibadah. Apa kata ahli ibadah tersebut? Dia kata, itu sudah tidak bisa lagi bertobat. Kenapa? Karena dosanya sudah banyak sekali. Udah bunuh 99 jiwa, akhirnya dibunuhnya orang tadi. Genap sekarang 100. Kemudian dia bertanya lagi, kepada siapa lagi? Nah, bertanya kepada rahib yang harus saya datangi. Akhirnya ditunjukkanlah kepada alim, seorang yang memiliki ilmu. Kemudian dikabarkan kepadanya bahwasanya Allah Taala Maha menerima taubat. Allah akan mengampunkan dosa apabila seorang bertobat kepadanya. Kemudian orang ini pun diarahkan untuk hijrah, pergi meninggalkan tempat kampungnya yang lama, untuk berpindah ke tempat yang baru, untuk menjauhi maksiat yang lama ke tempat yang baru. Alhamdulillah nanti di tengah jalan orang ini pun meninggal dunia tanpa melakukan satu kebaikan pun. Kemudian Allah Taala utus malaikat rahmat dan malaikat azab, yang mana nanti dua malaikat ini berselisih, dan Allah Taala utus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia. Kemudian diperintahkan untuk ukur jaraknya, dan Allah Taala jadikan jarak kepada tempat yang baru yang dia akan hijrah lebih dekat. Allah Taala terima taubatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Istighfar, apa itu istighfar?
Istighfar adalah thalabul maghfirah, minta ampun kepada Allah Taala, dan harus bisa dibedakan ya antara tobat dan istighfar. Tobat istighfar itu beda. Istighfar doa, minta ampun kepada Allah Taala, astagfirullah. Kadang-kadang ada orang yang istighfar tapi dia belum bertobat. Istighfar, besok maksiat lagi, lakukan lagi kesalahannya. Tapi istighfar ini merupakan bagian tersendiri, dan yang terbaik adalah dia menggabungkan antara istighfar dan tobat. Ini yang terbaik. Namun istighfar adalah penggugur dosa, ya, penggugur dosa. Makanya kita dianjurkan untuk berbanyak istighfar, dan dalil tadi banyak sekali. Kemudian juga di antara penggugur dosa adalah doa seorang muslim, dia didoakan oleh muslim yang lainnya. Seorang anak mendoakan orang tuanya, didoakan ampunan, orang tua doakan anaknya, minta kepada Allah Taala hapuskan dosa-dosa anaknya. Guru memohonkan ampun kepada Allah untuk muridnya, murid doakan gurunya agar Allah Taala hapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian juga di antara penggugur dosa adalah musibah yang menimpa Bani Adam. Dia ditimpa musibah. Ini pun penggugur dosa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian syafaat dari orang soleh, kemudian karunia Allah Taala, kemudian amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Amal soleh. Dan yang ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ini akan menghapuskan dosa. Dan di antara wasilah untuk mengukur dosa adalah dengan memperbanyak amal soleh. Allah Taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 114. Allah Taala mengatakan, wa aqimis salata tarafil nahar wa zulfa minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Quran surah Hud ayat 114. Wa aqimus salata, dirikanlah salat. Kata Allah Taala, tarafin nahar, pada tepi siang, wa zulfa minal lail, dan awal malam. Dan para ulama mufassirin menjelaskan di antara maksud dalam ayat ini adalah salat asar. Kemudian di selanjutnya Allah Taala katakan, innal hasanat yuhzibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Amal soleh akan menghapuskan dosa dan maksiat oleh seorang hamba. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ayat yang mulia ini dari sabda yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dahulu ada seorang lelaki yang dia mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini dia minta pada Rasulullah, hukum aku, beri aku hukuman. Kenapa? Karena aku telah melakukan begini dan begini. Dia telah melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh kepada seorang wanita. Dalam satu riwayat disebutkan dia telah menyiumnya. Dalam riwayat lain disebutkan dia telah melakukan semuanya kecuali berhubungan suami istri. Maka orang ini mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta apa? Minta dihukum. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya.
Rasulullah berpaling. Kenapa? Karena yang tidak ada hukum had, kecuali apabila dia berzina. Ya ini belum. Kemudian diminta, ya Rasulullah, minta hukum. Ini kita lihat jamaah oleh Allah Taala bagaimana sahabat ini sangat takut kepada Allah Taala. Takut dia melakukan kesalahan, dosa. Ya Allah, apa kafaratnya ini? Takut anak. Beda dengan orang pada hari ini, gitu ya. Kurang takutnya kepada Allah Taala. Dia datangi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hukum aku. Kemudian dia pun berpaling. Ya Rasulullah berpaling darinya. Kemudian barulah suatu ketika Rasulullah SAW setelah beberapa kali berpaling, dia pun pergi dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Turun firman Allah Taala dalam surat Quran 114 ini. Maka Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk panggil orang, dipanggil si fulan tadi. Dipanggil orang ini, waktu itu setelah sholat asar. Ditanyakan, bukankah engkau telah sholat asar bersama kami? Nah, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun membawakan firman Allah Taala ini, wa aqimus salata tarafin nahari wa zulfa minal lail innal hasanat yuhzibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan baik menghapuskan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba berupa perbuatan buruk tersebut. Subhanallah. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Taala. Dan konsep ini jamaah dengan Allah Taala diketahui betul oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tahu konsep ini. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Rasulullah perintah kepada kita semuanya, kepada para sahabat dan seluruh umatnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala dimanapun kalian berada. Allah Taala perintahkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ketika ramai ataupun ketika sendirian. Baik itu ketika mukim ataupun sedang safar. Baik itu pada siang hari atau pada malam hari. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, bertakwa kepada Allah Taala. Apa itu takwa? Takwa jamaah dengan Allah Taala. Kata takwa ini, apabila dia di sana disandingkan dengan kata bir wa taqwa, seperti dalam firman Allah Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dalam hal bir wa taqwa. Maka suatu kata bir wa taqwa ini ada dalam suatu kalimat, maka maknanya bir adalah mengerjakan kebaikan dan takwa adalah meninggalkan keburukan, maksiat. Ini apabila kata bir wa taqwa ada dalam satu kalimat. Namun apabila takwa berdiri sendiri, seperti dalam hadis ini misalnya ittaqillah haitsuma kunta. Kemudian dalam firman Allah Taala juga banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka maksud dari takwa di sini adalah mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Kalau dia takwa berdiri sendiri, mencakup makna bir wa taqwa tadi. Artinya orang yang bertakwa dia mengerjakan perbuatan baik dan menjauhkan segala macam bentuk kemaksiatan. Makanya para ulama menjelaskan takwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayah, yaitu engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah penghalang. Ini takwa jamaah dengan Allah Taala. Allah perintahkan kita untuk apa? Bertakwa. Rasulullah SAW mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Jangan sampai kalian lakukan maksiat. Berlakulah yang ma'ruf dan jangan sampai jatuh pada maksiat
dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaannya. Namun Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengetahui manusia tidak akan sanggup. Makanya setelah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, Rasulullah SAW menunjukkan wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha. Maka ikutilah perbuatan buruk maksiat yang kalian lakukan dengan perbuatan baik tamhuha. Maka perbuatan baik ini akan menghapuskan dosa dari maksiat yang kalian kerjakan. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW tahu bagaimana manusia tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup terus bertakwa kepada Allah. Ada kalanya iman itu ke atas, kadang iman di atas, subhanallah, takut kepada Allah. Namun ada kalanya iman itu turun. Manusia iman yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Makanya diberikan solusi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa atbis sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa dan maksiat yang kalian lakukan dengan apa? Dengan perbuatan baik. Tamhuha. Maka perbuatan baik tadi, amal soleh yang kalian kerjakan akan menghapuskan dosa-dosa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Ini bentuk nikmat, rahmat, kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya. Makanya para ulama jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya, memberikan analogi antara dosa dan amal soleh itu bagaikan najis dan air. Dosa dan amal soleh bagaikan najis dan air. Yang mana najis ini di antara tata cara untuk mensucikannya, menghilangkannya adalah dengan cara diberikan air. Sebagaimana hadis Arab Badui yang kencing di masjid. Hadis yang masyhur. Antum sudah dengar semua insyaallah. Ada seorang Arab Badui yang dia kencing di pojok masjid. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk ambil air, siram air kencingnya. Air kencing adalah najis. Air kencing manusia adalah najis, sepakat para ulama. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk membersihkannya? Siram pakai air. Maka beginilah kata para ulama, di antara tata cara untuk menghapuskan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh Bani Adam, yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak amal soleh, dengan mengerjakan amal soleh. Bahkan para ulama menjelaskan air kalau dia sudah 2 kullah, ya, maka ini tidak akan dapat dikotori dengan apapun. Ini menunjukkan bahwa seorang kalau amal solehnya banyak, maka dosa-dosanya akan bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya. Makanya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amal soleh ini dapat menghapuskan dosa. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aitum law anna bahran bi babi ahadikum." Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di depan rumah salah seorang di antara kalian itu ada sungai. Depan rumahnya, buka pintu rumah ada sungai. Subhanallah. Kemudian orang ini dia mandi setiap hari di sungai depan rumahnya 5 kali sehari. Apakah ada tersisa darinya kotoran? Maka sahabat pun mengatakan, menjawab pertanyaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, ada ya Rasulullah, bersih sekali orang ini, mandi 5 kali sehari. Antum mandi berapa kali sehari? 5 kali sehari dia mandi, tidak tersisa katanya.
dari kotoran. Maka begitulah kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengerjakan sholat wajib 5 kali sehari. Dia kerjakan 5 kali sehari yang wajib, maka tidak tersisa darinya dosa, tidak tersisa darinya maksiat, dosa. Subhanallah. Makanya jamaah oleh Allah Taala, jangan sampai tinggalkan sholat wajib. Ini baru mengerjakan yang wajib, belum lagi tambah sholat sunnah, belum tambah sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Tadi laki-laki tadi dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, yang dia mencium seorang wanita, kemudian ternyata dosanya diampuni oleh Allah Taala hanya dengan sholat asar. Tentu di sini bukan dengannya kita malah bermudah-mudahan, bukan. Jangan salah paham. Nanti main cium aja gitu, ini sudah sholat gitu ya. Ini salah. Ini makanya jamaah milik Allah Taala, jangan sampai tinggalkan tuh sholat wajib. Kenapa? Ya karena kita sadar diri kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan. Kita harapkan dengan kita mengerjakan sholat, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian juga dalam hadis puasa, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia beriman kepada Allah Taala wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari sisi Rabbul Alamin, dari sisi Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Taala akan hapuskan dosa-dosanya. Allah hapuskan. Kalau dia puasa Ramadan, dia beriman pada Allah dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Taala, Allah hapuskan dosanya. Subhanallah. Ini puasa wajib, puasa pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia SAW mengatakan, barang siapa yang puasa Arafah, maka dosanya akan dihapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah, puasa. Begitu juga barang saya yang puasa Asyura, dosanya yang setahun yang lalu diampuni oleh Allah Taala. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan hasanah ini akan menghapuskan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan tidak hanya dosa kecil. Ya, bahkan tidak hanya dosa kecil, dosa besar juga. Ya. Tadi kalau untuk dosa-dosa kecil banyak sekali dalilnya, dan amal-amal soleh semuanya ini akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan dalilnya kita katakan banyak sekali tadi, bagaikan air yang dapat membersihkan najis. Di antaranya begitu juga dengan umroh misalnya. Ya. Al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahuma. Kata Nabi Muhammad SAW, di antara satu umroh dengan umroh yang lainnya, maka akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Kemudian sholat Jumat, di antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, Ramadan dengan Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa. Ya, subhanallah, banyak sekali. Sedekah, begitu juga dengan sedekah, zikir kepada Allah Taala. Zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka Allah Taala akan hapuskan dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pendek sekali kan? Ya. Subhanallah. Ini dosa-dosa kecil. Ternyata dosa besar pun bisa. Azan kan? Baik. Kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala.
Jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah amalan-amalan yang dengannya dapat mengurangi kelemahan seorang insan. Yang mana tadi kita telah mengetahui karakter manusia ini senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Maka dengan berbanyak amal-amal soleh ini seperti sholat, sedekah, puasa, maka dengannya dapat menutupi dosa dan maksiat yang kita kerjakan tadi. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya di sana juga ada amalan-amalan yang spesial, yang dengannya tidak hanya menghapuskan dosa kecil, akan tetapi dosa besar sekalipun akan dihapuskan dengan amalan ini. Di antara amalan tersebut yang dengannya apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Taala akan hapuskan dosa besarnya. Yang pertama adalah birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ada seorang wanita yang mana wanita ini dia telah melakukan praktek sihir. Artinya dia bukan hanya belajar sihir saja, tapi dia telah melakukan prakteknya. Dan ini jelas perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang paling besar. Yang mana pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam?" Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Itu engkau jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Syirik dosa besar. Dan wanita ini telah melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Rabbul Alamin. Perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun ingin bertobat. Kemudian dia pergi ke Madinah, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, ternyata wanita ini dapati Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufiya. Rasulullah telah meninggal dunia. Maka dia pun mendatangi Ibnu Abbas, orang yang didoakan faqih terhadap Al-Quran, didoakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mufassirul Quran. Dia jelaskan bagaimana keadaannya yang dia telah jatuh pada praktek sihir, bahkan telah mengamalkannya. Bagaimana caranya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada wanita ini, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Kemudian dia katakan, "Nah." Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma perintahkan pada wanita ini untuk pulang, kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua. Di subhanallah. Birrul walidain di sini jamaah milik Allah Taala. Para ulama menjelaskan bahwa birrul walidain ini adalah suatu amal yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Taala. Bahkan dengannya dapat menghapuskan dosa syirik yang dilakukan oleh seorang hamba, dan itu dia bertobat dari perbuatan syiriknya tadi. Maka hendaklah seorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Ibnul Munkadir, Ibnul Munkadir mengatakan, "Aku semalaman mengelus mijet kaki ibuku, maka lebih aku cintai daripada sholat saudaraku sepanjang malam. Dan kalau disuruh tukar pahalanya aku tidak mau," katanya. Ini menunjukkan besarnya pahala birrul walidain. Tapi ternyata sangat sulit bagi seorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia disibukkan dengan istrinya, disibukkan dengan anak-anaknya. Berat berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa berat? Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur ta'abbudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis Allah tidak mau kita melakukan hal tersebut. Tak mau sampai kita berbakti pada kedua orang tua kita. Makanya berbakti pada kedua orang tua ini berat jemaah Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ikhwan sudah ngaji sekalipun, berat sekali untuk birrul. Kenapa? Karena pahalanya besar. Maka kalau seorang berhasil, maka pahala besar yang akan dia dapatkan. Kemudian amalan yang selanjutnya, yang dia bahkan tidak hanya menghapuskan dosa kecil, tapi juga dosa besar, adalah haji ke Baitullahil Haram. Haji ke Baitullahil Haram. Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin walidathu ummuh." Barang siapa yang haji karena Allah Taala, dia kerjakan ibadah haji karena Allah, ikhlas mengharap wajah Allah Taala. Tidak peduli dia walaupun harus jual kebun, harus jual rumah, harus jual mobil, gitu ya. Yang penting bisa menjalankan ibadah haji, dan dia lakukan lillah untuk mengharap wajah Allah Taala. Falam yarfus, dan dia tidak melakukan rafas. Yang rafas itu adalah hubungan suami istri dan apa saja yang mendekatkan kepadanya. Walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan. Raja'a kayaumin waladatsu, maka orang ini dia akan kembali pada hari ketika dia dilahirkan dari perut ibunya. Maka para ulama menjelaskan tentang hadis ini, bahwa saya tidak ada orang yang baru dilahirkan bawa dosa. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Tidak ada cerita orang baru lahir dosa, tidak ada. Makanya pahala haji yang mabrur, dan riwayat yang lain disebutkan laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang haji dan yang mabrur diterima oleh Allah Taala. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan orang kalau masuk surga dosanya telah dihapuskan oleh Allah Taala. Kemudian yang ketiga, amal soleh spesial yang dengannya Allah Taala akan hapuskan dosa hambanya, dan ini adalah yang paling utama, yaitu tauhid kepada Allah Taala. Seorang mengesahkan Allah Taala. Dalam hadis qudsi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, sungguhnya apabila engkau datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi," kata Allah Taala, "Summa ataitani," mereka datang kepadaku, "lam usrik bi syai'," dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, "la ataituka," maka aku akan datangi engkau dengan sebesar bumi pula berupa maghfirah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah." Sungguhnya Allah Taala mengharamkan atas neraka. Allah haramkan neraka. Man qala la ilaha illallah, apabila dia mengatakan la ilaha illallah, dia tauhidkan Allah Taala, dia ucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhullah, ikhlas mengharap wajah Allah Taala. Dan tentu di sini dia jalankan konsekuensi kalimat tauhid. Kemudian hadis sahih Ibnu Tokoh yang telah sering kita dengarkan, tauhid kepada Allah Taala. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan jangan Allah Taala, apabila perbuatan amal solehnya teramat besar, airnya sudah teramat banyak sekali, maka najis tidak ada sedikit yang dapat mempengaruhinya. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis Hatib Ibnu Abi Balta'ah, hadis yang masyhur sekali. Suatu ketika, sewaktu akan Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah,
Rasulullah sudah memiliki rencana ingin menyerang, invasi kota Mekah, membebaskan kota Mekah dengan para sahabat. Kemudian ternyata ada yang membocorkan rencana penyerangan ini. Dia kirim delegasi utusan seorang wanita ke kota Mekah, ingin membocorkan rencana penyerangan Nabi Muhammad SAW. Maka utusan ini pun pergi. Kemudian dikabarkan, ya Rasulullah SAW mendapatkan informasi ya, kemudian dia pun mengutus seorang utusan wanita. Rasulullah SAW, Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Taala, dikabar oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ini ada yang mengabar, ada yang ingin membocorkan rencana penyerangan. Maka Rasulullah SAW utus Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya untuk menyergap delegasi ini, menyergap utusan ini yang membawa surat untuk dikabarkan kepada penduduk kota Mekah. Dikejarlah orang ini, wanita ini, kemudian didapat di tengah jalan seorang wanita tadi. Dia katakan, tidak ada, saya tidak ada bawa surat apa-apa. Ya, dia sembunyikan surat itu di rambutnya. Maka para sahabat katakan, Rasulullah SAW tidak mungkin dusta. Rasulullah tidak mungkin bohong. Dan ini di antara konsekuensi keimanan kita. Kita katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara konsekuensi yang harus ada dalam syahadat tersebut adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya, pasti. Jangan ada bilang, oh tidak masuk akal. Oh kok bisa celana di bawah mata kaki masuk neraka? Tidak masuk akal. Ya, akal siapa yang tidak masuk? Ya. Ini harus kita luruskan. Kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib dan para sahabat tadi, dia katakan ini tidak mungkin. Rasulullah pasti benar. Kalau kamu tidak mengaku, kamu akan kami telanjangi. Akhirnya dia ngaku, dikasih tahu ini ada suratnya. Ternyata dilihat di sana suratnya ternyata dari Hatib ibnu Abi Balta'ah. Ya. Maka diadukanlah Hatib ini kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada saat itu sahabat sudah geram. Rasulullah, Hatib sudah munafik. Hatib sudah munafik. Umar sudah siap dengan pedangnya mau penggal, bisa penggal aja. Rasulullah pun tanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah, ya Hatib, benarnya surat dari antum? Na'am ya Rasulullah. Ya, kenapa kok bisa seperti ini? Ya Hatib pun ceritakan bahwasanya dia masih ada keluarga di Mekah. Kemudian tidak ada yang dapat menjamin mereka kalau sampai Makkah itu ya ditaklukkan. Ya Hatib sampaikan alasannya. Kemudian ya, sahabat sebagian masih ingin, ya udah Rasulullah munafik nih, penggal saja. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya Hatib ibnu Abi Balta'ah adalah satu dari sekian sahabat yang ikut perang Badar. Dan perang Badar itu dilakukan pada tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah hijrah Nabi yang mulia SAW. Dan Fathul Makkah ini dilakukan pada tahun 8 Hijriah. Artinya udah 6 tahun amalan dilakukan oleh Hatib ini ikut perang Badar. Dan Allah Taala telah mengatakan bagi orang yang ikut perang Badar ini, apa kata Allah Taala kepada mereka? I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, apakah kalian lupa bahwasanya Allah Taala telah mengatakan kepada orang yang ikut perang Badar, i'malu masyi'tum, berbuatlah sesuka kalian, faqad ghafartu lakum, karena dosa-dosa kalian telah hapuskan, kata Allah Taala. Subhanallah. Artinya ini adalah dosa yang besar awalnya, dosa yang besar sekali, membocorkan rencana penyerangan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena suatu amal yang besar yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah tadi, yaitu ikut perang Badar bersama Nabi yang mulia SAW, maka dosa dan maksiat ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Maka jemaah Allah
Saya ingin sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini, bukan dengannya kita malah bermudah-mudahan untuk melakukan dosa dan maksiat, bukan ya udah nggak apa-apa, dosa aja, maksiat aja. Bukan itu yang kita inginkan. Akan tapi yang ingin kita sampaikan adalah agar kita dapat lebih bersemangat lagi melakukan amal saleh, terkhusus amal-amal yang spesial tadi. Kita pilih tuh amal-amalan yang berat, yang memang susah, yang harus keluar biaya yang besar, ya untuk haji misalnya, ya subhanallah, haji mahal, ya, ataupun untuk berjihad. Subhanallah, jihad itu ada dua ya, ada jihad dengan pedang, ada jihad dengan lisan. Nuntut ilmu termasuk jihad. Jangan Allah Taala belajar nuntut ilmu itu berat loh, nuntut ilmu. Antum harus meninggalkan keluarga, kadang ada yang meninggalkan keluarga sebulan, setahun, 4 tahun gitu ya, belajar nuntut ilmu. Orang enak-enak belajar main-main atau belajar nuntut ilmu, mereka main di luar, belajar nuntut ilmu, berat memang. Tapi kita harapkan dengan amal soleh yang kita lakukan ini, dengan amal-amal soleh kita puasa, zakat, menuntut ilmu, birrul walidain, berdakwah kepada Allah Taala, kita harapkan dengannya Rabb kita Allah Taala hapuskan dosa-dosa kita yang sangat banyak ini. Ini harapan kita kepada Allah Taala. Kita mohon pada Allah Taala, Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, agar Allah Taala menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita, dan juga Allah Taala hapuskan dosa-dosa kedua orang tua kita. Dosa ini saja yang dapat Anda sampaikan. Anda minta maaf Ustaz, lebih kelewatan waktunya. Kita cukupkan majelis kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.